Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah sekalian, kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat, nikmat iman, nikmat sehat. Ya, sesungguhnya nikmat itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan nikmat ini, mari kita gunakan karunia ini sebaik-baiknya pada tempat yang Allah cintai. Izinkan saya menyampaikan satu tema untuk sore hari ini, ya, dengan temanya adalah uh, mencintai Allah. Mencintai Allah sama dengan mencintai segala yang dicintainya, ya. Atau kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai segala yang dicintainya, ya. Nah, eh, sebagai pengantar, ya, salah satu tanda cinta kepada Allah adalah mencintai segala yang dicintainya dan membenci segala yang dibencinya, ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks umum, ya, apabila kita mencintai seseorang saja, maka kita harus mencintai apa yang dicintai, ya. Misalnya kalau kita mencintai pasangan kita, kita mencintai istri kita, maka kita harus mencintai apa yang istri kita cintai. Apabila kita mencintai suami kita, maka kita harus mencintai apa yang suami kita cintai. Ya, begitupun sebaliknya. Apa yang dia benci, ya kita juga harus membenci. Ya, apa yang dia tidak suka, ya kita jangan lakukan, gitu ya. Nah, sebab apa? Sebab apabila kita melakukan apa yang dia benci, ya, maka otomatis dia juga benci, ya, kepada kita. Itu rumus umumnya, formula umumnya, ya. Nah, begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Allah cintai? Ya, yang Allah cintai adalah kebaikan. Apa yang Allah benci? Yang Allah benci adalah kejahatan, ya. Oleh karena itu, orang yang cinta kepada Allah, apabila dia mengatakan I love Allah, aku cinta kepada Allah, atau ahibbullah, atau dia cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai kebaikan, ya, dan dia membenci kejahatan. Itu dia kata kuncinya, ya. Mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Nah, ada hadis yang sangat populer. Ini hadis ini riwayat Tirmizi dan Ahmad, ya. Rasulullah bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Jadi diminta kita bagaimana kita berakhlak kepada manusia ini dengan akhlak yang baik, ya. Nah, akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita kita apa namanya kita lakukan, kita pelajari, kita amalkan, ya. Kemudian kalau kita bicara akhlak Allah, ya, itu disebutkan dalam Asmaul Husna. Jadi sifat-sifat Allah itu ada dalam Asmaul Husna. Allahur Rahmanur Rahimul, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di situ, Allah itu sifatnya adalah Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih, ya. Allah itu sifatnya Maha Pengampun, ya. Allah itu sifatnya Maha Pemberi. Nah, kita pun hendaknya seperti itu juga, ya. Kita juga hendaknya menjadi orang yang penyayang, ya, orang yang pengampun kesalahan orang lain kepada kita, orang yang memberi, ya. Nah, karena itu jika seorang hamba ingin mencintai dan dicintai Allah, maka dia harus berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, itu dia. Jadi PR kita adalah bagaimana supaya Asmaul Husna ini tidak hanya kita hafalkan, tapi juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sebaliknya, jika dia tidak ingin dibenci dan dijauhi Allah, maka dia harus menjauhi segala yang dibenci Allah, ya. Jadi, ya, kalau Allah sudah menyuruh kita untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah larang, ya kita harus menjauhi. Misalnya
Allah melarang kita berzina, jauhi zina, ya, jauhi zina, jangan dekati, ya. Nah, Allah menyuruh kita meninggalkan riba, tinggalkan riba, jangan kita ambil, ya, jangan kita ambil riba gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, implementasi dari prinsip di atas, ya, prinsip mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci, ini bagaimana implementasinya bagi karyawan, ya. Nah, bagi karyawan muslim profesional itu artinya hendaknya mencintai perusahaan, ya. Nah, apabila perusahaan dicintai, ya, atau apabila karyawan mencintai perusahaan, maka automatically perusahaan karyawan tadi akan mencintai segala yang dicintai perusahaan, ya, dan menjauhi segala yang tidak disukai perusahaan. Nah, itu ya. Nah, dalam konteks menyukai segala yang disukai perusahaan, ya, maka ini akan membuat para karyawan muslim itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. Yang tidak baik ditinggalkan. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Ya. Baik untuk dirinya, para sejawatnya, pimpinan masyarakat luar dan lain sebagainya. Nah, pada saat yang sama, para karyawan muslim profesional akan selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela yang bisa merugikan dirinya, mengganggu teman sejawat, dan menodai perusahaan. Ya. Nah, untuk itulah dalam konteks mencintai tadi, maka bagaimana caranya kita berusaha untuk kita mencintai perusahaan kita. Ya, ini akhlak yang baik daripada seorang pegawai. Ya. Dimanapun pegawai berada, apabila dia tidak mencintai perusahaan, maka kita bisa melihat daripada tingkah lakunya. Ya. Apabila dia tidak mencintai perusahaan, dia tidak akan punya rasa sense of belongingness itu, ya, sense of belonging, ya. Tidak memiliki rasa apa ya, rasa oh ini perusahaan saya yang harus saya perjuangkan, nggak ada itu, ya. Bahkan dia kadang-kadang apa ya, masa bodoh gitu, ya, biar aja lah gitu, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita berusaha, ya, bagi pegawai kita berusaha untuk mencintai perusahaan kita. Ini menjadi tugas kita. Adapun pokok bahasan kita pertama menyintai kecintaan Allah, ya. Di atas bukti kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada kaidah ini. Siapa yang mencintai Allah, maka ia mencintai segala yang ada di langit, ya. Jadi apabila kita mencintai apa yang ada di bumi, maka kita akan mencintai apa yang ada di langit, ya. Nah, jadi ini adalah konteks bagaimana apabila kita mencintai Allah. Bagaimana dalam konteks profesional? Ya, seseorang yang bekerjanya didorong oleh kecintaan kepada Allah, ya, maka mereka akan belajar secara tekun, ya. Jadi misalnya ketika bekerja diberi jabatan A, ya, tidak menguasai pekerjaannya, tapi karena dia mencintai perusahaan, maka dia akan belajar dengan tekun bagaimana caranya saya bisa menguasai pekerjaan ini, ya, karena Allah SWT mencintai orang-orang yang bekerja secara tekun sebagaimana sabda Rasulullah, ya. Ini teks Arabnya adalah innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul kamala ayyukimahu, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja, apabila dia bekerja dia tekun di dalam pekerjaannya, ya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dalam hadis yang lain, Allah Azza wa Jalla menyukai hamba yang jika dia bekerja melakukannya dengan tekun, ya. Jadi konteksnya sama, ya, walaupun teksnya agak berbeda. Nah, tekun ini artinya apa? Artinya adalah fokus dalam pekerjaan, mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dengan penuh antusias dan bersungguh-sungguh, teliti, efisien, sabar menghadapi kesulitan dan disiplin, ya. Jadi sekali lagi tekun ini maknanya aktif, ya, bukan pasif, ya. Aktif dalam arti
dia fokus pada pekerjaannya, dia mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki, lalu teliti, lalu sabar dalam menghadapi kesulitan, ya itu sama dengan tekun. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, Allah pasti tidak menyukai sikap ceroboh. Ini lawannya tadi ya, tergesa-gesa misalnya, tidak fokus, mudah menyerah. Ya. Nah, jadi kenapa tidak fokus? Ya, kenapa mudah menyerah? Ya, karena tidak mencintai perusahaan. Ya, ya misal ya sama saja dengan seseorang yang mencintai orang lain ya. Apabila suami mencintai istrinya misalnya, maka bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya? Ya, tentunya dia akan melakukan hal-hal yang dicintai oleh istrinya. Jangan sampai menyinggung perasaan istrinya karena melakukan hal-hal yang dibenci oleh istrinya. Nah, sebab yang demikian itulah yang akan menghasilkan kinerja yang baik ya. Jadi orang-orang yang tekun ya, tidak ceroboh ya, lalu efisien ya, lalu fokus, kemudian apalagi sabar dalam menghadapi kesulitan ya. Itulah orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya ya. Tidak hanya kehidupannya, juga dalam akhiratnya juga. Ya. Nah, Imam Suyuti dalam kitabnya berjudul Ta'yid al-Haqiqah al-Aliyah itu juga begitu ya. Ketika apa berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah ya. Ini bermakna bahwasanya bukan menyamakan diri dengan Allah ya, tetapi apa yang Allah cantumkan dalam sifatnya tadi, dalam Asmaul Husna itu kita berusaha menirunya ya, bukan kita menyamakan diri dengan Allah gitu ya. Ini hal yang harus kita hindari ya, untuk menyamakan diri dengan Allah. Nah, ada beberapa yang mesti kita perhatikan para jamaah sekalian. Pertama adalah surat At-Taubah ayat 24 ya. Ini luar biasa ini surat At-Taubah ini ya. Ketika bicara tentang kecintaan ya, atau ketika berbicara tentang cinta mencintai, siapa sih sebenarnya yang harus kita cintai pertama kali ya dalam hidup kita ya. Nah, ternyata Allah ya. Jadi kita harus rubah ya mindset kita, kita harus rubah minda kita harus rubah pemikiran kita, bahwasanya yang harus pertama kali kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Masya Allah. Ya, ujungnya ini nih. Apabila kita tidak menempatkan kecintaan kita yang pertama itu adalah cinta kepada Allah, kita termasuk orang fasik di sini. Dan konsekuensinya kita tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, oleh karena itu ini penting bagi kita semua orang-orang yang beriman, para jamaah sekalian. Mari kita jadikan cinta kepada Allah sebagai kecintaan yang pertama. Ya, apabila ini sudah kita miliki, maka konsekuensinya adalah kita pasti mencintai kebaikan-kebaikan. Dan implementasinya adalah kita pasti mencintai yang baik-baik untuk perusahaan kita. Ya. Lalu yang kedua, ini hadis ya. Hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuannya hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya
menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Subhanallah. Ya. Jadi pentingnya kita merubah, ya. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu tujuannya adalah akhirat. Yaitu apa? Iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, ya. Iman kepada surga neraka, iman kepada takdir, iman kepada yaumil akhir, ya. Ya. Jadi kita hidup di dunia sekarang ini, ya, kita bekerja di Telkom, dapat rezeki dari Telkom, karena Telkom memberi kita gaji setiap bulan. Itu adalah konsekuensi karena kita bekerja, kita dapat hak karena kita melaksanakan kewajiban. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita melaksanakan kewajiban itu, niatkanlah ini untuk akhirat kita. Ya Allah, dengan saya bekerja ini, saya bisa beribadah. Dengan saya beribadah ini, saya bisa membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang memerlukan. Saya bisa berdakwah dan lain sebagainya. Itu niatkan untuk tujuan akhirat. Apabila itu kita lakukan, maka ya Allah akan kumpulkan semua urusannya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya. Ya, bukan kita yang sibuk dengan urusan dunia, tapi dunia akan mendatangi kita. Ya. Nah, lalu hadis yang lain misalnya, ya, ini pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal, ya. Kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus, capek atau keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti, ya. Nah, jadi kalau kita mencintai dunia, di dunia ini kan fana, ya. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang bernyawa itu pasti fana. Fana itu artinya binasa. Dunia ini binasa, ya. Kita juga pasti binasa karena kita mengikuti hukum daripada Allah, hukum Allah, sunnatullah, ya. Usia kita makin lama makin tua, kita makin lemah, dan kita akan wafat, ya. Kita pasti binasa. Nah, ya, jadi kalau kita cintai dunia, maka yang muncul adalah kesedihan, keletihan, dan penyesalan, ya. Nah, dalam hadis riwayat yang lain, misalnya hadis riwayat Muslim dari Anas, ya, dari Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan. Kalau seseorang berada di dalamnya, maka dia akan meraih nikmatnya keimanan. Apa itu? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Dia mencintai seseorang karena Allah, dia benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Ya. Ada 3 nih. 3 golongan ini yang dia akan meraih nikmatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai, itu yang pertama. Apapun tadi, ya, sebagaimana surat Taubah ayat 24 tadi. Apapun, ya, mau itu kendaraan, mau itu istri, mau itu anak-anak, tidak. Yang lebih cintai adalah Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, seseorang yang mencintai orang lain karena Allah SWT, ya. Jadi kita cinta kepada sahabat kita karena Allah, ya. Cinta kepada istri kita pun karena Allah, yang sudah menetapkan dia halal bagi kita, ya. Dan yang golongan yang ketiga adalah golongan yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, ya. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai muslim itu murtad, ya. Maka inilah doa kita, semoga kita bisa istiqomah di dalam agama kita ini, ya. Ya Rabbi, sabit qalbi ala dinik, ya. Ya Tuhanku, kuatkanlah, ya, azamku, kuatkanlah hatiku pada agama ini, ya, pada agama Islam ini. Dan kemudian hadis yang terakhir riwayat Tabrani dijelaskan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, Allah. Dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarku kepada cintamu, ya Allah. Jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, dan air dingin di paringin tandus, ya. Subhanallah. Inilah para kawan-kawan sekalian, bagaimana pentingnya kita mencintai Allah, ya, sebagai konsekuensi kita hidup. Apabila kita mencintai Allah, maka kita pasti mencintai kebaikan-kebaikan, karena Allah cinta kepada kebaikan. Dan kalau kita cinta kepada Allah, kita pasti benci kepada kejahatan, sebagaimana Allah benci kepada kejahatan itu, ya. Nah,
Kemudian pada hadis riwayat Imam Ahmad di sini dijelaskan, ya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah mencerai berakat urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapati dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Ya, barang siapa yang berniat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kaya di hatinya, dan dunia akan bertanya daripada hina. Ya, tadi sudah kita bahas ini, ya. Tapi kalau kita mencintai dunia ini, ya, konsekuensi pertama tadi, urusan itu nggak ada yang beres, urusan itu ada aja urusan, ada aja problem terus, ya. Terus fakir, ya, kedua pelupuk mata kita ini fakir gitu. Fakir itu kan orang yang meminta, ya, meminta terus kurang terus, ya, rezeki berapapun kurang gitu, ya, nggak pernah puas dengan rezeki itu, ya, dan dia mendapat dunia menurut apa yang terletakkan baginya, ya. Nah, tapi kalau kita dapat apa, kita punya hidup tujuan akhirat, maka Allah akan membereskan semua urusan-urusan kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.